أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الحمد لله الذي على كل حال بنعمة الإيمان والإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini dalam rangka ngopi bersama. Alhamdulillah, kemarin kita telah menjelaskan yang mana kemarin menjelaskan tentang sholat qashar, sholat jamak, dan sholat jamak qashar. Sekarang Kimusonib akan melanjutkan yang namanya tentang sholat Jumat. Nah, jadi pasal yang sekarang akan menjelaskan tentang wasaro itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Nah, ini sholat Jumat ini sebenarnya dikhususkan untuk laki-laki, tapi perempuan juga harus mengetahui daripada adab daripada waktu Jumat tersebut. Nah, jadi syarat wajibnya yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat itu ada 7. Ada 7 orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau misalkan ada 7 orang tersebut tidak melaksanakan sholat Jumat, nah berarti itu adalah tanda-tanda orang yang sedang galau. Kalau misalkan orang yang gak ngerjain sholat Jumat. Nah, apa saja sih syarat-syarat wajibnya sholat Jumat? Nah, yang pertama yaitu al-Islam. Nah, jadi syarat sholat Jumat itu Islam. Fala tajibu alal kafiri asli. Jadi orang kafir tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Udah kebayang berarti ya. Udah kebayang. Kalau misalkan yang gak sholat ya berarti. Jadi syarat wajib orang yang telah diwajibkan untuk sholat Jumat yang pertama adalah orang Islam. Dan yang kedua yaitu wal bulughu, orang yang sudah baligh. Nah, jadi orang yang sudah baligh itu diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi untuk anak kecil itu tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi tidak diharamkan. Ingat, anak kecil tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi tidak diharamkan. Kalau misalkan ada anak kecil mau ikut sholat Jumat, jangan dilarang. Karena itu untuk pembelajaran dia ketika nanti dewasa. Jadi tahu tuh. Takutnya nanti masih kecil gak pernah belajar, gak pernah ikut sholat Jumat, barang gede ketika khutbah ngoceh. Apa orang ini, orang sholat di ceramah katanya. Kalau gak tahu mah, yang padahal itu lagi khutbah. Kalau misalkan ketika gak tahu, gak diajarin, maka nanti dia kagok. Ketika sudah besar dia bingung. Nah, maka untuk orang yang belum baligh ataupun anak kecil tidak diwajibkan itu melaksanakan sholat Jumat. Tetap jangan melakukan anak kecil sholat Jumat. Nah, jadi yang kedua yaitu syarat wajibnya orang yang melaksanakan sholat Jumat yaitu orang yang baligh, yang sudah baligh. Anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi jangan dilarang. Kalau misalkan ada anak kecil yang mau sholat Jumat, silakan dibarisin paling belakang.
ataupun di luar tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, syarat yang ketiga wajibnya sholat Jumat yaitu adalah aklu, orang yang berakal tuh. Jadi kalau misalkan orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat berarti dia tidak memiliki yang namanya akal, dalam mengiringi itu majnun, orang yang lagi kurang sehat. Jangan langsung stres gila, terlalu kasar kalau misalkan gila. Jadi kalau misalkan orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat berarti dia tidak berakal ataupun lagi kurang sehat. Nah, syarat yang keempat daripada syarat yang diwajibkan orang untuk sholat Jumat yaitu adalah hurriyah, orang yang merdeka. Nah, kita ini, kayak misalkan kita ini disebutnya yaitu orang yang merdeka. Kalau misalkan di Indonesia ini sebenarnya nggak ada orang yang disebutnya budak. Kalau misalkan budak itu ada yang misalkan di Arab itu ada dulu orang disebutnya budak, perbudakan. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu sudah jarang, bahkan kayaknya nggak ada, dikit lah ada juga, paling mojok-mojok itu yang ada. Nah, jadi syarat yang keempat daripada syarat wajibnya orang yang melaksanakan sholat Jumat yaitu harus merdeka, dan syarat yang kelima yaitu laki-laki. Kalau misalkan ada laki-laki bawa motor ketika sholat Jumat berarti dia perempuan, suruh pakai kerudung aja. Kalau misalkan ada orang laki tuh misalkan nggak sholat Jumat bawa motor, ngojek, disuruh pakai ini aja, disuruh pakai kerudung. Karena wajib bagi seorang laki-laki itu mengerjakan yang namanya sholat Jumat. Kalau perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat, apakah boleh perempuan mengerjakan sholat Jumat? Sebenarnya boleh. Boleh mengerjakan sholat Jumat perempuan ya, asal tidak mengurangi daripada rasa hormat perempuan tersebut. Kayak misalkan di satu masjid emang itu udah kebiasaan ada perempuan yang ikut sholat Jumat, nggak apa-apa, tapi di barisin paling belakang terus paling nyempil, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma tidak ada keutamaan bagi para wanita ataupun perempuan mengerjakan yang namanya sholat Jumat. Nah, kalau misalkan perempuan ketika di waktu sholat Jumat itu adabnya tidak boleh keluar dari rumah. Itu adab daripada perempuan ketika sholat Jumat. Nah, laki-laki sedang mengerjakan sholat Jumat, perempuan tidak boleh keluar dari rumah. Kerjain sholat duhur. Nah, jadi beres selesai sholat duhur, nunggu suaminya pulang dari sholat Jumat. Bukan sehari barang suami lagi pakai sarung ngelihat pulang sholat Jumat, istri pakai mau kena, pengen nabokin. Kesel kan kayak gitu tuh. Jadi adab dari seorang perempuan ketika Jumat itu tidak boleh keluar dari rumah sebelum yang namanya laki ataupun orang laki-laki telah selesai mengerjakan sholat Jumat. Nah, itu adabnya perempuan. Jangan lagi orang laki-laki jalan pengen sholat Jumat, ini di depan rumah sambil ngobrol ataupun jalan keliling. Nah, jangan, karena itu adab daripada perempuan ketika di waktu Jumat. Nah, karena sudah dispesialin untuk perempuan mah nggak apa-apa, nggak sholat Jumat juga tidak diwajibkan, tapi kita harus menjaga adab daripada hari Jumat tersebut. Karena hari Jumat itu spesial, sholat Jumat itu spesial karena tidak ada di hari Minggu, makanya spesial hari Jumat itu. Kalau misalkan hari Jumat itu sholat Jumat hanya ada di hari Jumat, nggak ada di hari Minggu, makanya spesial dia.
Karena nggak ada sholat yang namanya sholat minggu, nggak ada sholat Sabtu, tapi adanya yaitu sholat Jumat tuh. Karena ada satu penjelasan bahwasanya ada doa yang tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah di waktu sholat Jumat. Di mana tepatnya? Yaitu ketika khutbah yang kedua. Nah, kayak misalkan si khotib ataupun khutbah membaca misal wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, beres 3 kali itu. Di situ kita berdoa langsung bisa diijabah oleh Allah. Itu karena tidak ada penghalang antara doa dengan Allah ketika beres membaca salawat 3 kali tersebut. Misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, beres kan 3 kali. Ngedoa itu yang banyak lah, pokoknya minta apa aja, minta sehat, minta rezeki, minta apa aja ketika beres daripada membaca sholawat tersebut. Nah, ketika khutbah, kalau misalkan yang khutbah harus sedikit menjeda, karena itu ada waktu yang namanya waktu mustajab. Nah, berdoa ketika selesai membaca sholawat yang terakhir tuh, berdoa yang banyak, minta apa aja. Tapi nggak dikabulin nggak masalah, nggak dikabulin karena Allah itu pasti mengijabah doa yang namanya doa manusia. Allah mengijabah yang namanya doa makhluk. Tapi bisa jadi kenapa Allah tidak bisa mengabulkan langsung, karena Allah simpan untuk ketika kita di akhirat. Kalau misalkan kita doa langsung diijabah sama Allah di dunia, di akhirat habis, nggak punya celengan kitanya. Gimana caranya kita membuat celengan ketika di dunia, dibongkar ketika di akhirat? Makanya bagus-bagus, perbagus daripada amal, perbagus yang namanya perbuatan, perbagus yang namanya anak dibagusin, karena buat celengan kita di akhirat nanti. Gimana caranya ketika kita sudah di akhirat kita bisa yang namanya membongkar celengan kita tersebut? Harus bisa, harus punya yang namanya simpanan. Nah, syarat wajib Jumat yang selanjutnya yaitu sehat. Nah, syarat selanjutnya yaitu sehat. Kalau misalkan lagi sakit tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi sakitnya nih harus jadi buat-buat. Sakit sama sakit gigi nggak sholat Jumat. Sakit sama sakit kepala bentar nggak sholat Jumat. Nanti gara-gara panas dingin dikit doang nggak sholat Jumat. Kekenyangan nggak sholat Jumat. Nah, jadi yang misalkan yang disebut sehat ataupun yang tidak diwajibkan untuk sholat, kayak misalkan sakit, itu apabila sakit tersebut dia berdiri pun tidak kuat. Kayak misalnya udah Senin Kemis napas ya, udah itu tuh apa namanya cengak-cengok kayak ikan lohan itu kan, ada cak. Kalau misalkan gak kuat itu, nah itu tidak diwajibkan. Tapi kalau misalkan kita badan sehat tapi gak mau sholat Jumat, berarti kita harus menengok orang yang tidak sholat Jumat. Misalkan sholat Jumat beres, ada yang gak sholat, yuk bareng-bareng kita patungan 2000 edang, tengok orang itu tuh, karena orang tersebut lagi gak sehat, sakit kan. Terus tengok lagi ngapus ML. Orang lagi ditengok, lagi nyantai aja ngopi, orangnya mah sehat, nah, tapi pikirannya lagi gak sehat. Jadi kalau misalkan ada orang yang gak sholat Jumat, kita patungan, tengok bareng-bareng, mungkin dia lagi sakit ya. Ikut. Nah, dan syarat wajibnya orang yang mengerjakan sholat Jumat yaitu wal istitonu, orang yang mukim di sini. Nah, jadi mukim di sini maksudnya ketika ada orang musafir, kayak misalkan musafir
Misalkan si Farhan mondok puter, misalkan mondok si Farhan tuh, ataupun si Farhan lagi mau ke jarah keliling yang jarah tersebut jauh sampai Jawa misalkan. Nah di situ si Farhan tidak termasuk yang namanya orang mukim. Karena apa? Karena Farhan tidak lagi di dalam yang namanya kampungnya ataupun di negaranya. Misalkan di kotanya, di Lampung, udah pindah. Nah, jadi ketika Farhan berhenti misalkan di kota Jawa, di situ si Farhan tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat karena tidak mungkin di dalam satu kampung dia. Nah, terkecuali Farhan sudah balik lagi ke kampungnya. Nah, maka si Farhan itu sudah diwajibkan yang namanya sholat Jumat. Nah, jadi syarat daripada sholat Jumat itu yang wajib adalah bagi orang yang mukim. Bagi orang yang mukim, walaupun orang tersebut hanya pergi 2 atau 3 hari. Misalkan pergi misalkan kita jalan-jalan, kayak misalkan jarah keliling kan itu paling hanya berapa hari. Nah, ketika itu kita berada di sana. Nah, tibalah yang namanya sholat Jumat. Nah, maka ketika tersebut kita tidak diwajibkan mengerjakan sholat Jumat. Tapi ada syaratnya lagi. Kalau misalkan yang disebutnya istitonu itu ada syaratnya. Ketika kita emang sudah bermukim selama seminggu, diniatkan, sudah tahu bahwasanya kitanya mau nginep selama seminggu. Nah, itu tetap diwajibkan untuk sholat Jumat kalau misalkan sudah diniatkan. Bedanya kalau misalkan kitanya nggak tahu nih, kitanya mau tujuan berapa hari ataupun apa gitu. Misalkan jarak trek, kita nggak tahu bahwasanya perjalanan kita itu berapa hari datang, ya namanya waktu Jumat. Nah, ketika waktu tersebut kita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Itu daripada syarat-syarat orang yang diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat ada 7. Ingat nih, yang pertama yaitu Islam, orang Islam. Yang kedua orang yang balik. Yang ketiga orang yang berakal. Yang keempat yaitu merdeka. Yang kelima itu laki-laki. Yang keenam yaitu sehat badannya. Yang ketujuh yaitu orang yang istiton ataupun orang yang mukim, berada emang tepatnya di situ. Nah, itu daripada orang-orang yang diwajibkan untuk mengerjakan yang namanya sholat Jumat. Nah, sekarang menjelaskan tentang yang namanya syarat-syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat, yaitu ada 3. Jadi nggak bisa sembarangan kita mengerjakan sholat Jumat, ada syaratnya. Misalkan tadi orang yang diwajibkan sudah ada, misalkan orang yang udah Islam, udah balik berakal semuanya, tapi nggak bisa sembarangan mengerjakan yang namanya sholat Jumat, ada syaratnya. Jadi syaratnya yaitu sah mengerjakan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, ayyakunal baladu misron au qaryatan. Jadi syarat yang pertama yang bisa digunakan untuk mengerjakan sholat Jumat yaitu adalah di satu kota ataupun kampung, kayak misalkan kampung kita ini. Nah, di satu kampung tidak bisa kita mengerjakan sholat yang namanya di hutan, sholat Jumat, ataupun di gurun pasir yang bukan disebutnya kampung ataupun desa. Nggak bisa sembarangan kita mengerjakan sholat Jumat. Misalkan lagi camping nih, misalkan si Ubay, si Arif, si Dedi lagi camping, lagi nyari kitab suci ya, sembokong tuh. Barang tiba-tiba ini hari Jumat, pas waktu Jumat, ayo baik gimana baik katanya, kalau misalkan kita sholat Jumat aja, kata Ubahnya, ayo gas katanya, yaudah nanti lo khutbah aja, lo imam satu-satu gitu. Nah, jadi itu tidak bisa karena bukan di dalam satu kampung. Iya.
Jadi nggak bisa sembarangan mengerjakan sholat Jumat, karena harus ada syaratnya. Takutnya kita lagi ini Salah macan. baru lagi khutbah kan diraung itu ada macan. Nah itu syarat yang pertama, harus berada di desa atau di satu kampung. Nah itu bisa mengerjakan sholat Jumat. Dan yang kedua syaratnya yaitu ayyakunal adadu arba'ina min ahli Jumu'ah. Jadi syarat yang kedua bisa mengerjakan yang namanya sholat Jumat ataupun sah mengerjakan sholat Jumat itu harus 40 orang yang mengerjakan sholat Jumat, ataupun jumlah daripada jamaah sholat Jumat tersebut harus mencapai 40 orang. Apa yang disebut min ahlil Jum'ah? Yaitu orang yang mungkin berada di kampung tersebut, harus 40 orang. Nah ini termasuk daripada mazhab Imam Syafi'i. Nah gimana kalau misalkan kita di dalam satu kampung ada masjid ingin mengerjakan sholat Jumat, sedangkan di kampung tersebut hanya ada orang 11 ataupun 12 orangnya, apakah bisa kita mengerjakan sholat Jumat? Memang ada pendapat Imam Hambali ataupun dengan Imam Maliki boleh mengerjakan daripada sholat Jumat kurang dari 40 orang, bisa mengerjakan 40 orang, kurang dari 40 orang untuk mengerjakan sholat Jumat, asal ada salah satu orang ataupun yang tugas berkhutbah ke imam itu harus mengerti daripada rukun Jumat tersebut. Di dalam satu kampung, kalau misalkan 40 orang tidak ada salah satu yang mengerti daripada hukum-hukum Jumat tersebut, maka itu bisa dianggap tidak sah sholat Jumatnya. Makanya alhamdulillah kita di kampung sini banyak ustaz di sini di kampung banyak, alhamdulillah. Makanya kita sholat Jumatnya sah. Nah gimana kalau misalkan di dalam satu kampung ada 2 masjid? Apakah bisa di dalam satu kampung ada 2 masjid? Nah jadi menurut Imam Syafi'i bahwasanya tidak bisa di dalam satu kampung, yaitu terdiri dari 2 masjid, mengerjakan sholat Jumat, terkecuali ada terkecualinya. Nah misalkan di kampung Gojar sini ada 2 masjid, maka ketika yang beres duluan sholat Jumat tersebut, itu yang beres duluan itu yang sah. Repot ketika di dalam satu kampung ada 2 masjid. Nah kalau misalkan yang terakhir beresnya, maka yang terakhir tersebut tidak sah sholat Jumatnya. Balap-balapan kan, jadi repot. Jadi gimana maksudnya? Nah jadi ketika di dalam satu kampung itu terdiri daripada pengen emang, misalkan di Gojar ada satu masjid penuh, udah gak muat sholat Jumat, itu udah gak muat orang yang mukim itu. Nah maka dibangun masjid lagi yang baru untuk mengerjakan sholat Jumat itu harus. Tapi kalau misalkan di dalam satu kampung ada satu masjid, jamaahnya kurang, nggak sampai penuh-penuh amat buat masjid baru di dalam satu kampung itu. Nah maka ketika itu kita syaratnya harus bersamaan beresnya. Kalau misalkan yang tertinggal, maka sholat Jumatnya nggak sah. Repot kan? Jangankan buat masjid baru lagi, masjid yang ada aja kan agak rame kalau Jumatnya. Gimana kalau misalkan kita masjidnya dibagi lagi, ada 2, repot nanti. Yang satu aja kan kosong, gimana 2? Mulai ya. Kalau misalkan 2 nanti saut-sautan beresnya. Karena ketika ada satu jamaah atau ada
satu Jumat yang tertinggal, maka yang tertinggal tersebut sholat Jumatnya nggak sah. Kalau misalkan di dalam satu kampung ada 2 masjid tuh, repot. Jadi ya udah yang ada aja di masjid di sini diramein, jangan dikosongin. Nah itu daripada yang termasuk daripada syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat. Yang terakhir yaitu ayyakunal waktu baqiyan. Maksudnya yaitu yang ketiga syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat yaitu waktu Jumatnya masih ada. Mengerjakan sholat Jumat itu adanya di waktu zuhur. Nah, ketika waktu zuhur itu masih ada, kita masih bisa mengerjakan sholat Jumat. Tapi dalam artian maksudnya masih bisa mengerjakan sholat Jumat itu kayak contoh di dalam satu kampung, tidur semua. Tidur semua rata. Bangun-bangun jam 1. Kan udah lewat tuh aja Jumat tuh. Bukan sholat Jumat. Tidur semua dari jam misalkan nggak ada yang bangun tuh kan ditidurin. Bangun-bangun jam 1. Jam 1 ini. Ini sedangkan ini hari Jumat. Apakah kita masih bisa mengerjakan sholat Jumat? Apa kita mengerjakan sholat duhur? Itu masih bisa mengerjakan sholat Jumat. Karena apa? Karena waktu duhur masih ada satu kampung ngerjain sholat Jumat, nggak masalah. Terkecuali misalkan orang-orang sholat Jumat Fajar tidur sendirian, bangun Dalam mobil. bangun pengen ngerjain sholat Jumat sendiri. Nah itu nggak bisa baru. Dalam Pajero. Ajak teman lagi. Ngajak teman lagi yang nggak sholat Jumat, mana teman itu. Tapi ketika Fajar bangun dari tidur, Fajar harus mengerjakan sholat zuhur tuh, harus mengerjakan sholat zuhur. Nggak bisa yang namanya kodok Jumat. Jumat mah tidak bisa di kodok. Nah takutnya Fajar lagi lelah tuh kan, habis ngelas tuh kan, katanya matanya ada matahari. Matanya ada matahari, tidur. Bangun-bangun jam 2 Fajar tuh, bangun sholat zuhur. Jangan sholat Jumat. Takutnya sholat Jumat khutbah di masjid kan sendirian, nanti imam sendiri, kacau kata orang, ini siapa? Dengerin di YouTube aja. Khutbahnya dengerin di YouTube nanti. Boleh. Gampang itu Nah, jadi penjelasannya yaitu fa in kharajal waktu aw adimati surutu suniyat zuhron. Apabila waktu sholat Jumat ataupun waktu tersebut sudah tidak ada, maka orang tersebut harus mengerjakan sholat yang namanya sholat zuhur tuh. Kalau misalkan ketiduran ataupun pura-pura tidur waktu sholat, pura-pura tidur hari Jumat tuh kan, pura-pura tidur, bukan ketiduran tapi pura-pura tidur. kata mereka tuh tidur beneran. Tidur beneran selamanya nanti takutnya. Nah awas, hati-hati ketika laki-laki, katanya ada satu pendapat kaul ketika laki-laki tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali itu dianggap kafir katanya. Tuh serem. Itu hanya satu pendapat, jangan terlalu kita katanya waduh jadi kafir katanya, jadi kafir katanya. Tapi itu hanya sebagian daripada kil, beda antara kil dan qaul. Kalau misalkan kil itu hanya sebagian daripada ulama, kalau qaul itu udah sepakat ulama semua tuh. Jadi jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat Jumat. Nah itulah daripada syarat-syarat. Yang pertama menjelaskan syarat-syarat orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat, dan yang kedua itu syarat-syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat.